E-Learning Water and Renewable Energy Learning Center Jasa Tirta II. Water and Renewable Energy Learning Center Jasa Tirta II adalah pusat pendidikan dan pelatihan manajemen sumber daya air dari hulu hingga hilir yang akan menyiapkan sumber daya manusia yang handal dan kompeten dalam pengelolaan dan pengusahaan dalam bidang sumber daya air, energi baru terbarukan, dan lingkungan. Materi e-learning ini merupakan kerjasama Pusat Pengembangan Sumber Daya Air atau PPSDA ITB dengan Water and Renewable Energy Learning Center Jasa Tirta II. Dewasa ini, pembangunan perumahan atau permukiman di perkotaan tumbuh semakin pesat. Hal ini mengakibatkan lahan yang tertutup oleh perkerasan terus meningkat. Sedangkan, kawasan yang berfungsi sebagai peresapan air hujan semakin berkurang. Banyak kawasan di dataran rendah yang semula berfungsi sebagai tempat parkir air atau retarding pond atau bantaran sungai yang tergenang saat banjir atau floodplain, kini menjadi tempat hunian. Kondisi ini akhirnya akan meningkatkan volume air permukaan yang mengalir ke saluran drainase dan sungai. Selama ini, paradigma lama dalam pengelolaan drainase adalah mengalirkan secepat mungkin air ke saluran drainase terdekat atau badan air. Dampak ikutan dari konsep ini adalah meningkatnya potensi kekeringan, banjir, penurunan kehandalan sistem penyediaan air, perubahan ekosistem, perubahan iklim mikro, dan lain-lain. Sistem drainase yang berwawasan lingkungan memiliki perbedaan prinsip dibandingkan dengan paradigma sistem drainase lama. Prinsip dasar drainase berwawasan lingkungan adalah mengendalikan kelebihan air permukaan sehingga lebih banyak memiliki kesempatan untuk meresap ke dalam tanah tanpa mengakibatkan terlampaunya kapasitas saluran drainase. Selain bermanfaat bagi konservasi air, aplikasi prinsip ini bermanfaat bagi peningkatan efektivitas dan efisiensi prasarana drainase. Konsep drainase terpadu dan berwawasan lingkungan sering juga disebut konsep eko-drainase. Eko-drainase Eko-drainase didefinisikan sebagai upaya mengelola air kelebihan dengan cara sebesar-besarnya diresapkan ke dalam tanah secara alamiah atau mengalirkan ke sungai dengan tanpa melampaui kapasitas saluran atau sungai sebelumnya. Contoh eko-drainase. Sumur resapan merupakan sumur atau lubang pada permukaan tanah yang digunakan untuk menampung air hujan agar dapat meresap ke dalam tanah. Konsep dasar yang diterapkan pada sumur resapan adalah memberikan kesempatan atau jalan pada air hujan secara mudah untuk masuk ke dalam tanah. Air hujan yang jatuh di atap rumah akan mengalir melewati talang yang langsung terhubung dengan sumur resapan. Melalui lubang sumur resapan ini, air hujan akan langsung masuk ke dalam tanah. Di dalam tanah, resapan ini akan merembes ke dalam lapisan tanah tidak jenuh dan mencapai air tanah dangkal. Sumur resapan dapat juga efektif berkontribusi terhadap pengisian air tanah dalam jika ditempatkan di lokasi imbuhan air tanah dalam. Manfaat dari menerapkan sumur resapan ini adalah mengurangi aliran permukaan atau surface runoff sehingga dapat mengurangi terjadinya banjir dan genangan air, meningkatkan tinggi permukaan air tanah sehingga mencegah penurunan tanah atau land subsidence, menambah cadangan air tanah, mengurangi erosi dan sedimentasi, mengurangi menahan intrusi air laut bagi daerah yang berdekatan dengan kawasan pantai, mengurangi konsentrasi pencemaran air tanah. SPAH atau Rainwater Harvesting adalah teknologi yang digunakan untuk mengumpulkan dan menampung air hujan yang berasal dari atap bangunan, permukaan tanah, jalan, atau perbukitan batu untuk kemudian dimanfaatkan untuk kegiatan sehari-hari. Seperti untuk menyiram tanaman, membilas, mencuci, mengairi tanaman, dan lain-lain. Sarana ini dapat dibangun di bawah tanah maupun di atas tanah menggunakan tangki penampung. Manfaat dari menerapkan sistem pemanenan air hujan atau SPAH adalah mengurangi aliran permukaan atau surface runoff sehingga dapat mengurangi terjadinya banjir. Menjadi alternatif tambahan air bagi pemakaian sehari-hari sehingga dapat mengurangi penggunaan air PDAM atau air tanah dalam. Menjadi alternatif sumber air saat musim kemarau sekaligus adaptasi terhadap dampak perubahan iklim. Perlindungan terhadap sumber air melalui upaya penghematan. Penerapan konsep ekodrainase akan berdampak positif terhadap lingkungan. Penerapan sistem ini juga dapat menjadi bagian dari edukasi kepada masyarakat untuk lebih memperhatikan lingkungan sekitar sekaligus berkontribusi terhadap upaya konservasi air. Penerapan sistem ini di masyarakat memerlukan sosialisasi dan contoh nyata dari para peneliti, praktisi, pemerintah, tokoh masyarakat, pelaku usaha, dan media. Dengan adanya upaya kontinu dari berbagai pihak terkait,
penerapan ekodrainase ini diharapkan dapat diaplikasikan secara luas dan dapat dirasakan manfaatnya. Terima kasih telah menyaksikan e-learning Water and Renewable Learning Center. Nantikan video e-learning kami selanjutnya.